Jumpa lagi dengan Miss Erna. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi pelajaran pendidikan agama Kristen dengan tema membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video yang terbaru. Hey Sobat Kece, tahukah kamu jika Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama? Karena itu, bangsa Indonesia disebut bangsa dengan masyarakat yang majemuk. Apa itu masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan agama, tingkat sosial yang tinggi, dan tinggal dalam komunitas tertentu. Kemajemukan tersebut membuat Indonesia semakin indah di mata dunia. Nah, bagaimanakah Alkitab melihat kemajemukan hidup bermasyarakat? Simak yuk! Mazmur 133 ayat 1-3 mengatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya." Pada ayat ini, pemazmur melihat bahwa dalam hidup yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman hidup. Sebaliknya, dengan kehidupan yang kacau balau akan membawa perpecahan dan penderitaan. Selain berdoa kepada Tuhan, kita juga harus mengusahakan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian. Apalagi negara kita terdiri dari bermacam-macam perbedaan dan keanekaragaman. Dengan kemajemukan dan perbedaan sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Sobat Kece, sebagai warga yang hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk, kita harus belajar untuk membangun sikap solidaritas, yaitu sikap kebersamaan dalam hal yang positif. Kita akan belajar dari ajaran Yesus Kristus, di mana orang-orang Kristen itu terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya, sehingga tercipta damai sejahtera. Sobat Kece, perlu kamu ketahui, melakukan kebaikan itu bukan berdasarkan apa yang dilakukan orang lain terhadap kita loh, tapi melakukan kebaikan dalam masyarakat majemuk itu kita harus proaktif, yaitu lebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat baik kepada semua orang. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus dan telah menerima keselamatannya bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu Allah menghendaki supaya kita, yang pertama, setia dan taat kepada Yesus Kristus. Yang kedua, mengasihi Allah dan sesama dengan sungguh-sungguh. Ketiga, beriman teguh kepadanya. Dan yang keempat, menyediakan hati kita sebagai tahtanya. Sobat Kece, ada beberapa bentuk tindakan yang dapat kamu lakukan di tengah-tengah masyarakat majemuk, yaitu menerima dan menghargai orang lain dalam keberadaannya, yaitu dengan berkawan tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan dan tata cara ibadahnya. Ketiga, bekerja sama dan saling menolong tanpa melihat suku, ras, dan agama. Dan yang keempat, tidak menganggap rendah orang yang berbeda dengan kita, tapi menjadikan perbedaan itu untuk saling melengkapi. Sobat Kece, bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, macam, bahasa, bangsa, budaya, agama, maupun status sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri, sebab semua itu merupakan anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia.
Sebagai remaja Kristen, kita harus belajar menghargai perbedaan dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama. Cobalah kamu diskusikan bersama teman-teman dan gurumu tentang kisah orang Samaria yang murah hati dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Bagaimanakah kita dapat mewujudkan sikap mengasihi terhadap sesama? Jangan ngaku-ngaku beriman kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan ya, kalau kamu tidak bisa mengasihi sesamamu dengan tulus dan tanpa pamrih. Perbedaan itu tidak harus disamaratakan, tetapi harus disatukan. Jika dalam berbeda kita bisa bersatu, kenapa harus sama? Nah, Sobat Kece, sampai di sini materi pembelajaran kita kali ini ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.